Selamat datang teman-teman semua di channel Skate Tips buat yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung. Semoga apapun yang pernah gua upload itu bisa bermanfaat atau menjadi informasi tambahan buat kalian yang memang baru banget start progress skateboarding. Dan apapun yang pernah gua bilang atau tips apapun dari gue itu sebagian besar adalah tips pribadi, dan gue adalah skater yang bermain di daerah kecil di kepulauan. Jadi apapun yang kalian dengar itu adalah opini dari skateboarder dari pulau kecil. Dan apa ya, di kesempatan ini gue punya waktu untuk bagi tips untuk bagaimana sih supaya kita lebih mudah dalam mempelajari atau saat kita baru mulai belajar trik skateboard. Dan gue mau recap dengan cepat dulu. Maksudnya itu adalah saat kita baru memiliki papan skate, itu pastinya kita harus belajar basic skateboardingnya dulu. Dimulai dari kita bisa berdiri di atas papan, sampai kita belajar mendorongnya, belajar tic-tac, belajar turning, atau kalau perlu kita belajar pumping. Setelah kita bisa menguasai hal tersebut, secara nggak langsung kita akan mendapatkan dua modal utama, yaitu modal keseimbangan di atas papan dan juga modal mengendarai papan skateboard. Nah, kedua modal itu yang bakal kita bawa nantinya untuk belajar trik dasar skateboard yang dimulai dari ollie. Nah, biasanya saat kita baru mempelajari trik skateboard, itu biasanya timbul banyak masalah di awal-awal. Dan gua rasa semoga tips yang bakal gua kasih itu bisa membantu kalian semua. Oke? Jadi begini, saat kita belajar skateboard itu pastinya kita mulai dari ketertarikan. Kita bermain skate pastinya sebagian besar bermula dari ketertarikan. Maksudnya kita pertama mungkin melihat skateboarder bermain di skatepark di tempat kita, atau melihat lewat televisi atau sosial media. Kita ingin melakukan trik yang seperti mereka lakukan. Tapi bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Untuk mencapai hal tersebut ternyata dibutuhkan banyak step-stepnya, banyak langkah-langkahnya, dan nggak langsung jadi seperti itu. Oke, jadi gue mau remind sedikit kalau teman-teman secara nggak sadar atau mungkin teman-teman secara nggak langsung, teman-teman harus tahu kalau olahraga skateboard atau permainan skateboard itu tergolong olahraga yang ekstrim. Jadi apapun yang teman-teman lakuin di atas papan skate itu harusnya adalah sepenuh tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Dan juga apa ya, ya seperti itulah, seenggaknya kita harus sadar kalau apa yang kita mainin, apa yang kita pelajarin itu adalah olahraga yang sebenarnya tergolong ekstrim. Dan kita mulai di tips yang pertama. Di tips yang pertama itu adalah penting banget kita untuk melakukan pemanasan. Itu masih banyak banget teman-teman yang nyepelein soal hal ini. Karena apa? Mungkin kalau kalian ngikutin topik di Instagram, topik dengan hashtag skateboard yang relate dengan skateboarding lah, seperti Skate Indo dan lain-lain, itu mungkin teman-teman bakal banyak melihat teman-teman kita yang masih kesulitan dalam melakukan trik dasar skateboard, dimulai dari ollie, shoofit, 180, dan kickflip. Dan ya, saat belajar ollie itu kebanyakan teman-teman kita badannya kaku, dan juga banyak yang ngeluh kalau kok badan gue nggak gimana ya, nggak enak banget untuk melakukannya. Nah, di sini gue mau ngingetin buat teman-teman semua, karena skateboard ini salah satu olahraga juga. Olahraga itu artinya aktivitas yang menggerakkan bagian tubuh. Jadi penting banget teman-teman untuk melakukan pemanasan. Gue saranin untuk latihan skate itu ya pemanasan ringan aja. Dan jangan lupa untuk teman-teman pemanasan itu lompat-lompat dengan jinjit gitu. Karena itu bisa bantu banget teman-teman yang memang
baru mulai belajar trik skateboard, trik dasar skateboard. Karena di trik dasar skateboard kita akan sangat familiar sekali, sering ketemu banget dengan yang namanya popping. Dan popping itu bisa kita bantu diri kita sendiri itu dengan pemanasan, yaitu dengan melompat sambil menjinjit. Jadi gue mau ngingetin itu di tips yang pertama, kalau pemanasan itu penting banget, jangan disepelein. Lalu tips yang kedua adalah, ini ada juga yang nanya sebelumnya, yaitu kalau bang aku malu saat aku baru belajar ollie, teman-teman aku udah bisa kickflip, udah bisa 360 dan lain-lain. Jadi harus seperti apa? Nah, di sini gue mau sampein kalau kamu nggak perlu malu gitu. Kita nggak perlu malu karena semua skateboarder pasti pernah mengalami atau pasti pernah melalui step yang sama, pasti pernah melalui kesusahan yang sama, dan itu dimulai dari basic gitu. Jadi karena kita pengen buru-buru, kayak pertanyaan teman kita yang tak barusan, kita saking pengen buru-burunya, nggak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain, kita malah menyepelekan hal dasar seperti kita belajar pushing dengan benar, kita belajar tic-tac, kita belajar turning, kalau perlu kita belajar pumping. Nah, kita menyepelekan hal tersebut, dan mungkin aja saat kita baru punya papan skate, kita langsung belajar trik skateboardnya dengan posisi station, maksudnya dengan posisi sambil diam aja. Dan bayangin kalau memang teman-teman sudah bisa menguasai trik tersebut, tapi teman-teman bakal kesusahan untuk melakukannya sambil berjalan. Itu bakal makan jangka waktu yang lama banget. Teman-teman bakal rugi waktu. Jadi lebih baik teman-teman belajar itu dari awal, dari basicnya dulu. Seperti kita sekolah lah, kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Jadi saran gue adalah kita nggak perlu malu, enjoy progress kita, nikmatin proses kita dalam bermain skate, dalam belajar skateboarding. Nah, itu penting banget untuk kita enjoy aja. Jadi sebenarnya skater yang lain juga kalau kita lagi belajar trik dasar, dia malah seneng aja kok gitu. Dia malah seneng aja, oh banyak juga nih peminat skate. Kitanya aja kadang-kadang karena masih pemula, kita belajar basic, kitanya malah malu. Kita malah mikirnya orang lain itu mikirnya kayak gimana ya, malah ngetawain kita, padahal orang lain nggak ngetawain kita, orang lain malah sikapnya fair aja, apalagi sesama skateboarder. Kalau di luar skateboarder lu nggak perlu pusingin, karena yang tahu ngelakuin hal tersebut itu sulit, itu pastinya sesama skateboarder. Dan itulah mungkin tips yang kedua, jangan pernah malu, enjoy your process. Jadi itu aja, lanjut ke tips yang ketiga. Yang ketiga itu adalah jangan cepat puas. Teman-teman, cepat puas ini itu adalah penyakit menurut gua. Maksudnya gini, gua ambil contoh trik ollie, karena mulanya kan dari trik ollie. Jadi gua ambil contoh trik ollie. Saat kita melakukan yang kejadian di lapangan paling banyak saat kita belajar trik dasar, kita mulai dari ollie, dan saat ollie kita itu kita anggap sudah kita bisa menguasainya, padahal yang terlihat ollie kita hanya meroket. Ollie kita hanya meroket dan kita sudah puas dengan hal tersebut. Lalu kita sudah lanjut ke trik yang selanjutnya. Di sini dalam artian bukan kita belajar skate, belajar trik ollie itu harus bagus banget. Harus bagus dulu baru naik ke trik yang selanjutnya. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah kita harus menguasai trik tersebut dengan nyaman dulu. Semua aspeknya harus kita kuasai dengan nyaman supaya kita bisa mengaplikasikan trik tersebut baik di posisi diam, posisi berjalan, mungkin drop stairs, 1 stairs, 2 stairs, 3 stairs, apalagi melompati obstacle dan lain sebagainya. Mungkin kita harus nyaman dulu dengan kegiatan itu supaya kita bisa lebih mudah nantinya dalam progres di trik yang selanjutnya. Jadi karena kita cepat puas dengan ollie yang seperti itu,
Dan di sini gue kasih contoh, kita puas nih sama trik ollie yang meroket seperti itu. Kalau meroket berarti kan kita nggak melakukan gerakan slide sama sekali. Nah, kejadiannya di sini setelah kita belajar trik ollie dan merasa puas dengan ollie yang meroket, kita belajar kickflip misalnya. Di trik kickflip atau heel flip itu membutuhkan gerakan slide yang memang betul-betul dibutuhkan. Jadi bayangin aja kalau ollie kita slide-nya itu nggak ada dan kita belajar kickflip. Di situ kita bakal nemuin progres yang mandek atau progres kita stuck di situ-situ aja. Jadi teman-teman perlu banget untuk di trik ollie aja ya. Ini kita bahas di trik ollie. Perlu banget kita untuk menguasai trik ollie dengan nyaman. Karena apa? Karena trik ollie itu adalah trik yang semua aspeknya itu terpakai untuk mempelajari trik skateboard apapun itu atau kategori apapun itu. Jadi mulai dari popping, mulai dari timing, mulai dari slide sampai ke landing. Semua aspek dari trik ollie itu akan terpakai di semua trik skateboard nantinya yang akan kalian pelajari. Jadi penting banget untuk kita menguasai trik ollie dengan nyaman. Di sini dalam artian gue ulang lagi, bukan dalam artian lu ollie-nya harus bagus, lu ollie kayak ninja dulu baru lu lanjut ke trik yang selanjutnya. Bukan dalam artian yang seperti itu. Tapi kalian harus nyaman dulu untuk melakukan trik ini. Barulah kalian akan lebih terbantu progresnya untuk trik yang akan datang atau trik yang lainnya. Oke? Itulah tips yang ketiga, jangan cepat puas saat kita mempelajari trik dasar, yaitu ollie. Gua lanjut ke tips yang selanjutnya, yaitu adalah ini tips yang terakhir. Ini adalah urutan trik dasar skateboard. Jadi emang sempat ada pertanyaan juga di channel ini soal, Bang, ada nggak urutan trik yang formal dalam belajar skateboard? Jawaban gue waktu itu adalah nggak ada. Yang penting lu kuasain dulu trik dasarnya. Setelah itu lu bisa lebih kreatif lagi. Trik dasar itu ada ollie, shove it, flip, backside, 180 maksudku. Oke, jadi di sini adalah tips yang terakhir, urutan trik. Urutan trik ini lebih disaranin setelah kita menguasai trik ollie itu tidak langsung ke trik kickflip, ke trik flip. Di situ ada heel flip dan kickflip. Itu lebih disarankan saat kita sudah menguasai ollie, itu kita lanjut dulu ke shove it. Mau itu frontside maupun backside. Lalu lanjut lagi ke 180, mau itu frontside maupun backside. Baru yang terakhir kita lanjut ke trik flip. Kenapa seperti itu? Ini juga pernah dibahas oleh channel tutorial skate, Braille Skateboarding. Aaron Kiro, dia di situ bilang kalau gue penjelasan teknisnya kurang paham, tapi menurut gue pribadi, gue menerjemahkannya seperti ini mungkin. Simpelnya adalah olahraga skate ini juga olahraga gitu. Kita butuh feel yang bagus dengan papan kita. Apalagi di sini topiknya kita belajar trik dasar. Dan untuk mencapai hal tersebut itu kita mungkin akan lebih bagus belajar trik-trik yang paling dasar banget. Nah, mungkin di sini pilihan yang paling dasarnya itu setelah ollie itu adalah shove it dan 180 di putaran papan dan putaran badan. Lalu setelah itu barulah yang terakhir kita belajar kickflip. Nah, terlepas dari penjelasan teknisnya yang kita nggak tahu, penjelasan ilmiahnya, gue mau lanjut ke kelebihannya aja. Kelebihannya adalah saat kita mempelajari seperti itu, ollie, shove it, 180, kickflip, saat kita sudah belajar kickflip dan kita menguasainya, itu kita akan lebih mudah untuk mencampurkan atau lebih kreatif, lebih mudah untuk menjadi kreatif dengan menggabungkan semua trik yang pernah kita pelajarin, semua trik dasar. Seperti flip yang digabungkan dengan 180, jadi frontside flip, jadi backside flip, lanjut lagi digabungkan dengan shove it, menjadi varial flip, varial heel flip, dan lain sebagainya.
Nah, di situ mungkin kelebihannya. Lalu apalagi? Gua rasa itu keempat tips dari gua pribadi. Dan yang pertama gua recap itu dari pemanasan dulu. Itu penting banget, kita harus sadar kalau apa yang kita pelajarin, yang kita tekunin itu adalah olahraga yang tergolong ekstrim. Lalu yang kedua itu perlu banget untuk kita jangan merasa malu, perlu banget kita untuk merasa enjoy sama proses kita sendiri. Dan yang ketiga adalah jangan cepat puas pada trik dasarnya, apalagi trik ollie. Lalu yang terakhir adalah di urutan triknya. Nah, untuk urutan trik mungkin banyak teman-teman yang ngerasa, oh teman gue biasa aja tuh, bisa-bisa aja. Iya, silahkan, karena trik